Enteng? Coba dirasa dulu, berat nggak kakinya? Nggak, aman ya? Ini mukjizat Tuhan nih. Masalahnya harusnya susah, cuman nih aneh tiba-tiba kenapa bisa. Amal baik ibadahnya bagus loh. Orang baik biasanya disayang Tuhan. Saya aja disayang sama istri. Oke, selamat sore. Saya Darul Jahong. Hari ini kita kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan kerja, jatuh dari lantai 4 bangunan. Dia merupakan seorang pekerja bangunan yang tidak menggunakan safety sehingga mengalami kecelakaan kerja, jatuh dan mengenai cervical serta bagian lubang. Seperti apa proses terapi yang kita lakukan? Saksikan terus. Saya buruh kuli bangunan di proyek. Jatuhnya itu saya naik steger kira-kira ketinggian 5 meter. Jadi pinjakan steger yang saya injek itu nggak kuat untuk menahan beban saya sendiri, jadi patah kayunya. Pertolongan pertama itu ya begitu jatuh, saya langsung dibawa ke rumah sakit Siaga sini. Habis itu di ronsen, ya hasil ronsennya kata dokter antara bahu kanan atau kiri itu ada yang geser sama tangan sebelah kiri retak. Begitu jatuh, nggak sadar, sadarnya itu udah banyak teman yang nolong, pas dikasih minum baru sadar, baru ingat oh saya jatuh. Dari leher punggung ke bawah, iya sampai ke pinggang. Karena jatuhnya waktu itu saya katanya telentang. Itu awalnya jatuh dari proyek tingkat 3. Saya pulang kerja, kok ditunggu-tunggu, biasanya jam 5 pulang, sampai setengah 6 kok nggak pulang-pulang. Anak saya jam 6 datang, "Mama, Bapak belum pulang." "Belum, Bapak kan jatuh, sekarang di rumah sakit." Senin kira-kira awal bulan Oktober, sore hari setengah 6 mau maghrib, saya baru dikabarin dari temennya Bapak kalau Bapak lagi di rumah sakit, katanya lagi di ronsen. Sekitar jam 8 diantar sama bosnya ke rumah, dipapah berempat bapaknya, udah pucet gitu. Bosnya nyerahin hasil rongsenan, nggak bisa ngapa-ngapain deh, pokoknya lemes badan, takutnya kenapa-kenapa. Setelah kejadian Bapak jatuh itu, totally Bapak di rumah dan nggak bisa yang keluar kemana-mana, itu nggak bisa. Even jalan pun harus agak dibantu, harus ada yang dampingin. Karena agak worry kan kalau dia kenapa-napa atau tiba-tiba jatuh. Kadang-kadang sering pusing ya. Jadi kalau habis bangun tidur, bangun agak keliengan gitu, kayak muter-muter gitu. Jadi istri yang kerja. Yang gantiin posisi ayah sekarang ibu sih. Jadi ibu yang bekerja. Kayak bikin dagangan kue-kue gitu, terus kita storein di warung-warung dekat sini. Gitu aja sih untuk nambah penghasilan. Yang penting yang sakit itu harus semangat untuk sembuh, yang sehat harus semangat bekerja menggantikan mencari nafkah untuk keseharian. Namanya hidup di Jakarta, kalau nggak kerja bagaimana? Reaksinya menurut saya sendiri sih duduk terlalu lama begini rasanya agak berat banget. Jadi untuk masuk itu harus rebahan. Kalau nggak tahan, nggak kuat untuk menahan beban ini leher, bahu sampai pinggang. Saya langsung cari informasi tentang ciro-ciro praktik kayak gitu yang masalah bone setting dan lain-lain. Dan nongollah si akun DNL ini. Dan kebetulan saya ingat ayah saya sering nonton Ko Ahong dulu. Nah begitu saya telusuri lebih dalam, oh ternyata mungkin ini cocok buat Bapak gitu, buat terapi selanjutnya. Harapannya sih satu, mungkin ya Bapak bisa normal dulu lah geraknya gitu.
Leher, pundak sakit, tangan kiri sakit. Semutnya di mana? Kaki kiri kanan? Kiri semua. Di 5 ya? Saya coba dulu ya Pak ya. Moga-moga bisa ya. Bismillah. Nanti bakal sakit tapi ini bakal sakit. Nunduk Pak. Keras loh. Hitamnya darahnya. Udah mulai lembek. Tadi keras kan? Lembekan nih. Coba Pak gerakin tangannya. Kirinya. Sakit gak? Hilang. Dari tidur bangun sakit. Bangun. Coba. Agak entengan kan? Iya, lumayan agak enteng tadi. Sakit di mana? Udah agak sedikit sih. Berat di mana bangunnya? Dari leher. Beratnya? Beratnya dari leher. Kemana? Kiri. Itu kanan Pak. Iya. Biasa bangun sakit ya? Biasa kalau bangun sakit. Iya. Nanti Bapak kalau bangun nggak boleh bangun kayak posisi tadi Pak. Tidur, nggak apa. Bangun putar. Nah. Lebih gampang kan? Jadi jangan dipaksa iya, jangan dipaksa lehernya yang ngangkat. Itu kita sit up. Beringannya, oke? Coba jalan Pak. Masih berat nggak kan? Hah? Nggak usah ketentengan lagi. Entengan. Tadi sebelum. Coba. Kesemutannya? Gitu. Kalau kesemutan sih kadang-kadang gitu. Hilang timbul dia. Enteng. Coba dirasa dulu, berat nggak kakinya? Nggak, aman ya? Jadi nanti coba dirasain dulu. Kalau misalkan kakinya udah nggak kenapa-napa, ya udah nggak usah kesini lagi. Pasti beres. Ini mukjizat Tuhan nih. Masalahnya harusnya susah. Harusnya susah. Cuman nih aneh, tiba-tiba kenapa bisa? Amal baik, ibadahnya bagus berarti. Orang baik biasa disayang Tuhan. Saya aja disayang sama istri. Oke, udah itu aja Pak ya. Wes ya, makasih ya Pak, Bu. Mari hati-hati ya. Setelah di terapi rasanya enteng ya. Tadi kan berat banget nih di bagian belakang leher nih. Jadi sekarang udah enteng. Kalau kata suhu tadi kalau memang udah enteng udah. Jadi udah nggak balik lagi sini lagi. Kalau udah nggak ada yang dirasa. Tanya sih bisa kembali semula ya, biar bisa aktivitas seperti semula. Terima kasih banyak untuk Pak Rudi Ahok. Insya Allah nanti untuk kedepannya biar supaya hati-hati lagi. Ya ada sakit sih, ada sakit ya pas di terapi tadi. Tapi setelah sakit sekarang udah enteng sih. Ya sebelumnya terima kasih banyak untuk DNL yang sudah meringankan beban saya. Yang sebelumnya saya awalnya ya sakit, sekarang udah alhamdulillah udah ringan sembuh. Setelah apa yang kita lakukan hari ini, perlu saya review keadaan daripada pasien yang bernama Bapak Sutono. Bapak Sutono pada saat jalan dia mengalami suatu kesulitan untuk mengangkat kakinya sehingga terasa berat untuk melangkah. Kemudian dia merasakan leher sakit dan tangan kesemutan. Yang saya lihat melalui ronsen, cervical bagian 4 sampai 7 itu kena, terjepit, kemudian lumbal 5-nya juga ada terkena akibat daripada kecelakaan kerja. Terapi yang dilakukan itu sebenarnya saya juga tidak bisa menjamin bahwa dia bisa sembuh. Saya merasa pesimis sebenarnya dengan melihat hasil ronsen yang diberikan dan dari cara dia berjalan. Harusnya sulit untuk mengalami perubahan. Berkurang saja harusnya susah. Cuman mungkin Tuhan berkehendak lain. Dia percaya datang ke sini, dia punya ikhtiar
untuk berobat ke sini, ya bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Yang penting dia percaya dan dia berusaha. Dia menyerahkan segala kepada Tuhan, dan kita sebagai manusia harus berusaha. Saya juga sebagai manusia takut ada mengalami kesalahan juga, tetapi apa yang kita lakukan kita lakukan secara tulus. Penutupan untuk hari ini, pesan yang saya semua teman-teman yang bekerja, terutama pekerja di tempat tinggi, jangan lupakan keselamatan. Safety first, kontrol berjuang. Bukan lupa. Ya, sama helm semuanya. Jadi kalau jatuh dia nggak terlalu parah. Oke, see you next time. Saya senang banget, alhamdulillah ya Allah. Makasih banyak untuk seluruh di Ahong. Udah bisa memulihkan tenaga suami saya. Tadinya nggak bisa bergerak nih dua-duanya, pokoknya berat gitu kata dia, badannya berat, lehernya gitu. Sekarang udah bisa pakai baju sendiri. Biasanya saya pakaiin, pakai kaos gitu, saya pakaiin. Udah enakan itu, saya bilang jangan dipaksain gitu. Tapi kata dia udah enakan ya, alhamdulillah deh. Pokoknya terima kasih untuk semua tim Rudy Ahok.